warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila Rasulillah sayyidina syafi'ina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ila arwahi jami'il anbiya wal mursalin wa alihi wa yu'inu alaina min siddiqihim wa amanatihim wa tablighihim wa fatanatihim fid din wad dunya wal akhirati. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Thumma ila arwahi jami'is sahabati khususan sayyidina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala sittatil baqiyatil mubashsharati bil jannati wa ala jami'it tabi'in wa tabi'it tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Khususan ila arwahi arba'atil a'immatil mujtahidin. Thumma ila arwahi walidina li masyayikhina wa lil muallimina wa liman haqqal wajibati 'alaina wa liman ahsana ilaina fid din. Khususan Syekhuna Syekh Abdul Qadir Jailani wa usulihi wa furu'ihi wa tabil huquqi 'alaihi ajma'in. Anna Allah yu'li darajatihim fil jannah wa yu'idu 'alaina min barakatihim wa 'ulumihim wa nafahatihim fid din wad dunya wal akhirah. Thumma ila ruhi. Sebutkan keluarga masing-masing. وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين. كأن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة والشفاعة والنور والحور والقصور والجنة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Buat yang masih hidup, terutama diri kita, saudara-saudara kita, orang tua kita kalau masih ada, istri, anak, dan seterusnya, semoga panjang umur dalam taat kepada Allah, teguh dalam Islam dan mati husnul khatimah. Sebut namanya. Al-Fatihah ila hadratin Nabi, khususan ila ruhi fil jasadi Imam Mahdi wa usulihi wa furu'ihi, summa ila ruhi fil jasadi. وأصولنا وفروعنا وذوي الحقوق علينا أجمعين. اللهم طول أمورنا في طاعتك وطاعة رسولك. اللهم ثبتنا بالإسلام والإيمان. أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا وأهلنا ذرياتنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
jamaah dan pengurus Masjid Jami Baitul Muttaqin yang mudah-mudahan kita semua diteguhkan dalam Islam sampai akhir hayat kita, akhir hayat keluarga, keturunan semuanya sampai hari kiamat. Melanjutkan muzakarah kita dan tadarus kita masih surat 40, surat Mukmin atau surat Ghafir, ayat 51. Surat Ghafir ayat 51. Inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْهُدَى وَأَوْرَثْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ. هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. هُدًى وَذِكْرَى لِأُولِي الْأَلْبَابِ. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فاستعذ بالله فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير. إنه هو السميع البصير. لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس ولكن أكثر الناس لا يعلمون. لخلق السماوات والأرض
rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qauluhu ta'ala inna lanansuru rusulana. Inna sesungguhnya kami lanansuru, benar-benar kami akan menolong rusulana, utusan-utusan kami. Wal muradu yang dimaksud dalam ayat ini antara lain Musa alaihi salam. Walladzina amanu fil hayatid dunya wal muradu wal mu'minul ladzi wa'allah. Jadi orang beriman yang menasehati keluarga Fir'aun supaya keluarga Fir'aun beriman kepada Allah. Wakila, tapi ada kaul yang lain mengatakan huwa amun fir rusul wal mu'minin. Ayat ini tidak hanya bicara tentang Nabi Musa dan keluarga Fir'aun yang beriman, yang menasehati Fir'aun yang kafir, tapi huwa amun fir rusul wal mu'minin. Ini berlaku untuk semua nabi dan semua orang yang beriman. Wa nasruhum, semua orang-orang yang melakukan pertolongan bi'ihla'il hujaji, yaitu dengan meninggikan mukjizat hujjah dari para nabi-nabi, wa iflahiha, dan meninggikan kemenangan nabi-nabi dan rasul-rasul. Wakila, ada juga yang mengatakan orang-orang ini adalah bil intiqami min a'daihim, dengan melakukan pembalasan terhadap musuh Nabi. Jadi ketika Nabi dilecehkan, ada saja kaum Nabi tersebut yang bangkit melakukan pembelaan kepada Nabi-Nabi. Dari dulu sampai akhir zaman, kalau ada kebenaran yang dilecehkan, ada saja orang yang dipilih oleh Allah untuk membela kebenaran tersebut. Qala Suddiyu, kata Imam Suddi, ma qatala qaumun qattu nabiyyan aw qauman min du'atil haqqi minal mu'minin. Tidak ada satu kaum yang coba memusuhi Nabi atau kaum coba memusuhi orang-orang yang menyeru ke jalan Allah. Apa itu kiai? Apakah dia alim ulama, habaib, atau siapa saja, orang-orang yang menyeru ke jalan Allah lalu diperangi, maka orang-orang yang diperangi tersebut illa ba'athallahu azza wa jalla man yantaqimu lahu. Kalau ada nabi yang dilecehkan atau nabi yang diperangi, Allah pasti akan membangkitkan satu kaum yang akan membalaskan apa yang dilakukan oleh musuh-musuh nabi tersebut. Fasalu mansurina fiha, maka jadilah pembela kebenaran itu selalu ada yang nolong. Maka kata Allah, inna lanansuru rusulana, kami benar-benar pasti menolong utusan-utusan kami. Maka kita jangan bergerak dari kebenaran, belalah kebenaran, karena membela kebenaran atas dasar iman, atas dasar lillahi ta'ala, karena menginginkan ridhonya Allah, itu pasti menang. Wa in qutilu, sekalipun dibunuh, sekalipun mati terbunuh, tetap menang. Jadi iskariman aumut syahidan, hidupnya mulia, matinya syahid. Jadi dua-duanya enak. Kalau menang perang mulia, kalau kalah perang mati syahid. Dua-duanya enak. Kalau orang kafir kembali, kalau kalah perang, pokoknya udah matinya mati kafir,
kesana tambah bonyok lagi. Kalau dia menangnya juga cuma menang yang boleh dibilang hanya menang-menangan saja. Kenapa? Di dunia ini mereka punya surga tidak ada yang kekal dan abadi. Wa qauluhu ta'ala wa yawma yaqumul ashhad. Dan Allah berfirman, kami pasti menolong utusan kami baik di dunia maupun di akhirat. Wa yawma yaqumul ashhad, juga pada hari di mana saksi-saksi akan bersaksi membela yang benar. Kapan itu? Yakni yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Qala Zaid bin Aslam, kata Zaid bin Aslam, al-ashhadu arba'atun, saksi itu ada 4. Ya. Siapa? Al-malaikatu. Ya. Pertama malaikat. Malaikat apa namanya? Malaikat rahmat. Malaikat mungkin ada nggak malaikat mungkin? Malaikat yang bersaksi itu kata Allah, ma yalfidu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ada. Siapa namanya? Raqib dan atid. Jadi jangan coba-coba kita melakukan yang namanya hal-hal yang dilarang. Ya. Jadi kalau kita sabar menjalankan perintah Allah, sabrun ala ta'at namanya, Allah kasih pangkat sampai 300. Pangkat 300 enak loh kira-kira. Itu mantan presiden kita Soekarno, ada nggak pangkatnya 300? Wah, ada pangkatnya 1, 2, 3. Ada berapa yang tahu tuh? Itu pangkatnya sedikit, tapi dengan pangkat segitu dia kawin bininya di mana-mana. Betul apa betul itu? Wah, kalau dia ngomong rakyat pada salut semuanya, dan orang anak muda kepengen jadi seperti beliau. Itu pangkatnya nggak seberapa. Kalau kita dikasih 1 pangkat jadi orang kaya misalnya, 1 doang pangkat kita jadi orang kaya, belum tentu lulus hidup kita. Kenapa? Apa aja dibelanjain? Semua dibelanjain, termasuk yang maksiat-maksiat juga diborong semuanya. Jadi kalau orang kaya telunjuknya berlaku, mau apa saja bisa kaya, bener ya, bukan kaya-kaya. Jadi orang yang sabar di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dikasih pangkat sebanyak 300 pangkat. Antara 1 pangkat dengan pangkat yang lain adalah bainas sama'i wal ardh, antara langit dengan bumi. 1 pangkat dengan pangkat yang lain jaraknya langit dengan bumi, dan itu 300 pangkatnya. Kalau kita teguh di dalam menjalankan perintah-perintah Allah. Ada yang lebih hebat, kalau kita sabar untuk tidak melanggar apa yang dilarang oleh Allah. Apa yang dilarang sama Allah? Mabuk dilarang sama Allah, berzina, berjudi, nyolong, kata orang tua dulu, ngolimo apa tuh? Maling limo, madon. Waduh, madon. Itu madon. Itu dilarang sama Allah. Kalau maaf ya, ada duda ya, umur baru 27 tahun, istrinya meninggal. Masya Allah. Umur baru 27 tahun, istrinya meninggal. 6 tahun jadi duda. Kira-kira berat apa berat? Tiba-tiba ada janda SMS, Mas, kos-kosan aku lagi kosong Mas, kesini deh Mas. Itu ada 3 yang SMS begitu. Berat apa berat? Berat apa berat? Wah berat. Tapi kalau bilang tidak, ini al-khawfullah, aku takut kepada Allah, aku tidak mau melanggar apa yang dilarang oleh. Kalau dia bisa sabar seperti itu,
pangkatnya bukan 300, tetapi berapa? 600 pangkatnya. Antara satu pangkat dengan pangkat yang lain, 7 lapis bumi yang bawah dengan 7 lapis langit yang paling atas. Itu satu jarak, satu pangkat dengan pangkat yang lain. Nah, ada yang lebih hebat. Kalau sabar kena musibah. Sabar kena apa contohnya? Jadi pengurus masjid ngajuin proposal ke basis, alhamdulillah dapat duit 150 juta. Dipotong sama si Anu, nggak tahu dipotong apa. Jadi dapatnya cuma 120 juta. Emang bener-bener dipotong sama si Anu. Wah, difitnah sama lingkungan. Waduh, pengurusnya itu kurang ajar. Dapat duit seberapa, dapatnya cuma seberapa. Itu musibah apa musibah? Fitnah apa fitnah? Fitnah, difitnah habis-habisan. Tapi kalau dia sabar mendapatkan musibah dan cobaan seperti itu, tapi sabar itu syaratnya adalah as-sabru 'inda sadmatil ula. Yang disebut sabar itu adalah saat serangan pertama, kaget pertama. Kalau kaget pertama dia tabah dan dia tenang, itu sabar namanya. Tapi kalau serangan pertama langsung setruk, wah itu bukan sabar. Serangan pertama langsung ngambil celurit, wah itu bukan sabar namanya. Ya, jadi sabar di dalam menjalankan perintah Allah 300 pangkatnya. Sabar untuk tidak melanggar apa yang dilarang sama Allah 600 pangkatnya. Sabar kalau kena ujian dari Allah maka 700 pangkatnya. Antara satu pangkat dengan pangkat lain jaraknya adalah ma tahta saro, apa yang ada di bawah 7 lapis bumi sampai ke mana? Wa ma tahtal arsy, sampai yang ada di bawah arsy. Jauh apa jauh? Ini namanya alam mulki, alam fisika. Ini kita alam fisika. Di atasnya ada alam malakut. Alam malakut itu alamnya para malaikat. Langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jauh enggak? Jauh. Setelah alam malakut ada alam jabarut. Nah itu alam jabarut, para pengambil keputusan malaikat-malaikat yang agung. Itu alamnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Setelah alam jabarut ada alam lahut. Apa itu alam lahut? Para malaikat yang sifatnya udah ilahiyah, punya sifat-sifat seperti sifatnya ketuhanan. Kita punya nggak sifat ketuhanan kita ini? Punya nggak? Punya kadang-kadang. Allah Maha Rahman, Allah Maha Rahim. Maha Rahman itu penyayang di dunia, Rahim itu penyayang di akhirat. Suka sayang enggak sama cucu kira-kira? Sayang enggak? Sayang. Cucu sama bini sayangan mana? Kenapa sayangan cucu? Karena bini udah tua ya. Kalau cucu masih belum punya dosa. Ya, jadi itu sifat ketuhanan yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jabbar, Allah Maha Jabbar. Kadang-kadang kita tuh melotot mata, kira-kira ini siapa? Nah, itu berarti alam ketuhanan masuk ke kita, sifat-sifatnya. Ya, jadi alam mulki, ya, alam fisika, alam malakut, alam jabarut, ada alam lahut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di atas alam lahut itulah ada yang namanya sidratul muntaha, ada rafraf, ada mustawa, ada arsy. Jauh gak kira-kira? Oh jauh banget. Kalau kita mendapatkan sabar di dalam kena musibah, maka pangkatnya sampai 700. Antara pangkat satu dengan pangkat berikutnya, bawah tanah yang 7 dengan bawahnya arsy. Wah, luar biasa. Jadi saksi kita ada 4. Yang pertama malaikat, ya, namanya Raqib dan Atid. Ya, jadi jangan macam-macam. Kenapa? Ada catatan malaikat Raqib dan malaikat
Atid. Yang kedua, saksi kita adalah al-anbiya, ya, nabi. Siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Nanti Nabi Muhammad menjadi saksi atas diri kita. Kita ini taat atau badr. Kenapa? Karena Nabi nanti akan kenal sama umatnya dengan cara apa? Inna ummati yatina yaumal qiyamati, ya, di wajahnya ghurran muhajjalin, di wajahnya cemerlang. Kenapa cemerlang? Min asaril wudu, bekas wudu. Nah, jadi Nabi akan menjadi saksi, kita menjadi saksi buat kaum terdahulu, tetapi Nabi menjadi saksi buat kita. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Kita akan menjadi saksi bagi kaum terdahulu, sementara nabi-nabi, terutama nabi kita, menjadi saksi buat diri kita. Nanti itu Nabi Isa sama umat akhir zaman berantem. Orang Inggris, Prancis, Jerman, Portugis, Amerika. Wah, itu yang agamanya nyembah Yesus sekarang ini. Wah, itu pada berantem. Kenapa berantem? Karena Nabi Isa ditanya sama Allah Subhanahu wa taala, Nabi Isa, kamu sudah sampaikan belum yang aku suruh? Ya. A'anta qulta lin-nasi ittakhiduni wa ummi ilahaini min dunillah. Nabi Isa, apa kamu nyuruh orang supaya nyembah kamu sama emakmu? Kamu yang nyuruh. Kata Nabi Isa, enggak ya Allah, ya. Ma amartuhum, aku tidak pernah memerintahkan mereka seperti itu. Kata enggak. Illa ma amartani, kecuali yang engkau suruh anibudullah rabbi wa rabbukum, sembahlah Allah karena Allah Tuhan aku dan Tuhan kamu. Ya Allah, saya nggak pernah nyuruh mereka untuk nyembah aku nggak pernah nyuruh mereka nyembah emak aku. Maka Allah marah sama tuh orang Inggris, Prancis, Jerman, pokoknya yang agamanya Nasrani sekarang, yang nyembah orang itu, yang penyembah salib seperti itu, marah Allah ditanya, kamu ini pembohong. Maka mereka rame-rame bilang, Nabi Isa yang bohong. Emang dia yang nyuruh kami nyembah dia. Maka Allah yang maha tahu, maha adil, maha bijak, sama. Allah nanya lagi, Allah udah tahu yang benar siapa? Yang benar siapa? Nabi Isa yang benar, tapi Allah maha adil. Allah tanya, Nabi Isa, emang kamu punya saksi? Punya. Siapa ya? Mau saksi saya? Bang Muntasil. Wah, Bang Muntasil itu saksi saya. Siapa lagi? Orang Pak RT. Wah, siapa lagi? Waduh, pokoknya saksi saya itu Jenderal Sudirman, Kiai Udin, itu saksi saya. Siapa itu mereka? Itu umat Nabi Muhammad SAW. Kata Nabi Isa, yang menjadi saksi bahwa saya telah menjalankan perintah engkau, tanya umat Nabi Muhammad SAW. Maka dipanggil tuh, ya, Bagian Muntasil, ditanya tuh, Jenderal Haris Nasution dipanggil tuh, sini. Ini berantem, Nabi Isa sama kaumnya berantem. Nabi Isa ngaku sudah menyampaikan risalah dari Allah, tapi kaumnya bilang Nabi Isa nyeleweng, yang bener yang mana? Maka umat Nabi Muhammad SAW akan menjawab, ya Rabb, yang benar adalah Nabi Isa, kaumnya pembohong. Yang benar Nabi Nuh, kaumnya pembohong. Yang benar Nabi Musa, kaumnya pembohong. Yang benar Nabi Ibrahim, kaumnya pembohong. Semua nabi-nabi dan rasul-rasul ketika dituntut oleh kaumnya bertanggung jawab, mereka mendapatkan pertolongan dari umat akhir zaman, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi
tahu-tahunya yang benar Nabi Isa. Apa kata Al-Quran? Al-Quranul Karim, nahnu qaumun naqra'unal Quran. Kami kaum yang selalu membaca Al-Quran. Al-Quran tidak bisa diselewengkan seperti kitab-kitab terdahulu. Al-Quran dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Al-Quran dijelaskan Nabi Isa lurus, nggak ada yang bohong. Nabi-nabi semuanya jujur, mereka yang bohong. Wah, akhirnya nabi-nabi itu selamat dengan penyaksian, dengan kesaksian umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saksi yang pertama adalah malaikat, saksi yang kedua adalah siapa? Nabi-nabi. Malaikatnya namanya Raqib dan malaikat Raqib dan Atid itu menjadi saksi. Yang kedua para nabi-nabi juga menjadi saksi. Yang ketiga yang menjadi saksi adalah siapa? Ya. Yang menjadi saksi antara Al-Mu'minun. Ya, Al-Mu'minun orang-orang yang beriman. Al-Mu'minun tadi yang nabi-nabi ditolong. Dan yang keempat yang menjadi saksi adalah Al-Ajsad. Apa Al-Ajsad? Al-Ajsad itu termasuk kaki, tangan, mata, kuping, semuanya bisa jadi saksi. Maka kata Al-Quran, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, apalagi wa tukallimuna aydihim, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Ingat, akan datang suatu hari mulut dikunci. Kenapa dikunci? Suka kenapa di mulut? Suka bohong. Nah, lu bohong mulut dikunci. Wa tukallimuna aydihim, yang ngomong siapa? Tangan yang ngomong. Masa tangan bisa ngomong? Bisa. Jangankan di akhirat, di sini aja bisa ngomong. Bisa nggak di sini tangan ngomong? Bisa nggak? Bisa. Contohnya, rumahnya apa Haji Martono gimana? Itu di sini aja tangan di sini bisa ngomong, apalagi di mana? Di akhirat. Kita tuh kalau ketemu orang gitu, wah, nggak usah ngomong. Ada teman kita jauh di sana, ternyata kagak sampai, jauh di sana tuh. Ngomong dari tangan, ngomong di sini aja tuh tangan bisa ngomong, apalagi di akhirat. Jadi saksi-saksi kita jangan macam-macam. Nah, ada tambahan, cuman ini ayat takut kalau para salikin takut baca surat ini. Namanya surat Az-Zalzalah. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Itu nilainya padahal adalah nisful Quran, setengah Al-Quran. Jadi kata Nabi, dikutip oleh Syekh Nazili dalam kitabnya Khazinatul Asrar, orang yang membaca surat Az-Zalzalah sama dengan membaca setengah Al-Quran. Jadi kalau dia baca 2 kali sama dengan khatam Quran. Nah, di sana disebutkan ternyata bumi ini pun menjadi saksi. Menjadi saksi. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu, maka bumi menjadi saksi. Wa akhrajatil ardu asqalaha, beban-beban bumi dikeluarkan. Sampai wa qalal insanu, orang-orang insan akan ngomong, malaha, aduh bumi, lu ngapa cerita-cerita, kenapa ngomong-ngomong. Nah, makanya ini perlu nih, subuh gabungan sangat perlu hadirin ya. Jangan anti sholat subuh gabungan ya. Ini masjid Baitul Muttaqin, tanahnya akan menjadi saksi. Kata tanah yang ada di sini, oh ya Allah, ini orang
sholat di sini. Ntar kata Masjid Nurul Hikmah sama, oh ya Allah, dia pernah di saya tuh. Ntar kata Masjid Al-Ikhlas, oh ya Allah, saya sholat di situ, dia pernah di situ. Ini tanah ini menjadi saksi. Syukur-syukur hadirin saudara-saudara kita bisa pergi jauh-jauh ke pelosok-pelosok. Dia sahabat masjid-masjid, di mana ada masjid dia sholat di situ. Hebat gak kira-kira? Hebat gak kira-kira? Jangan nurutin kayak si Anu tuh, sholat di rumah aja hadirin. Jadi yang jadi saksi cuma apa nih? Rumahnya doang nanti jadi saksi. Kudunya kita apa? Disaksikan oleh yang banyak. Atau jangan bikin dosa di tempat yang banyak. Kalau bikin dosa di satu tempat aja deh. Di tempat iya. Di mana? Ya kalau bisa jangan bikin dosa. Itu kan masalahnya manusia memang tukang bikin. Al-insan mahalul khata' wan nisyan, tukang salah. Jadi saksi-saksi. Apa tuh kata Mujahid wasuddiyu al-ashhadu, yang menjadi saksi-saksi siapa antara lain? Al-malaikatu tashhadu lil anbiya. Malaikat-malaikat nanti juga menjadi saksinya para nabi. Apa? Bil iblaghi wa 'alal umami bit takdhibi. Malaikat-malaikat nanti akan menjadi saksi ya, bahwa nabi telah menyampaikan risalah, bahwa umat-umat manusia sebagian besar mendustai nabi-nabi. Kata hadis ya, wa fil hadis an Abi Darda wa ba'dul muhaddisin yaqul 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ya, Abu Darda dan para muhaddisin yang lain ya, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, man radda an irti akhihil muslim kana haqqan 'ala Allah azza wa jalla an yuradda anhu nar jahannam. Masyaallah. Siapa yang menolak untuk melakukan kriminalisasi terhadap kehormatan saudaranya yang muslim ya, maka hak Allah untuk menyelamatkan orang itu tidak disentuh oleh api neraka. Masya Allah. Jadi ini ada orang Islam, saudara kita, diomongin kejelekan-kejelekannya, kita bilang enggak begitu, dia tuh baik orangnya. Jadi kehormatan orang yang sedang dilecehkan dia bela seperti itu, maka hak Allah bagi si pembela kebenaran ini untuk menjauhkannya dari siksa api neraka. Jangan terbalik, giliran orang ngomongin kejelekan orang, kita malah apa? Wah ini begitu. Wah, kalau itu yang terjadi, hak Allah untuk menetapkan dia masuk ke dalam api. Wah, na'udzubillah, na'udzubillah min dzalik. Walaqad ataina Musa al-huda wa awrasna bani Israil al-kitaba hudan wa dhikra li ulil albab. Ini Nabi Musa, Nabi Isa, semua nabi-nabi, terutama yang diberikan kitab itu diturunkan 104. Berapa? 104. 60 suhuf kepada Nabi Syis bin Adam ya. 60 suhuf. 30 suhuf kepada Nabi Allah Ibrahim alaihis. Jadi berapa? 90. 10 suhuf kepada Nabi Musa. Jadi berapa tuh? Yang kata Allah, inna hadza la bis-suhufil ula suhufi Ibrahim. Itu 100 jadinya. 60 kepada Nabi Syis anaknya Nabi Adam alaihissalam, 30 suhuf kepada Nabi Allah Ibrahim, 10 suhuf kepada Nabi Musa. Yang kata orang Nasrani itu 10 commandment ya, 10 perintah Tuhan ya. 10 suhuf kepada Nabi Musa, ditambah Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, ini Allah memberikan kepada Nabi Musa ya 10 suhuf dan kita
kitab Taurat. Dan kitab Taurat Nabi Musa hilang atau tidak? Tidak hilang. Ada di mana sekarang Tauratnya Nabi Musa? Ada di dalam Al-Quran. Lempengan mana? Mana jenderal? Hah? Iya, di bagian mana? Tauratnya Nabi Musa itu ada di bagian mana? Gak tahu. Alhamdulillah ngaji ya. Kata Nabi kita Muhammad SAW, Allah meletakkan Taurat di dalam Al-Quran pada surat-surat yang disebut Sab'at Tiwal, 7 surat yang panjang-panjang. Jadi 7 surat pertama yang panjang-panjang itu, itulah pengganti Taurat Nabi Musa alaihis. Jadi nggak usah cari tempat lain, sudah ketemu. Kalau menemu Taurat Nabi Musa yang asli, ada di dalam Al-Quran 7 surat pertama yang panjang-panjang. Surat apa itu? Al-Baqarah. Terus An-Nisa. Rompah mulu. Sebelum An-Nisa Ali Imran. Ali Imran ya. Jadi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Terus habis An-Nisa Yasin. Jauh amat kok. Bukan. Lagi ngaji. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Maksudnya kenal Al-Quran? Iya, Al-Araf tapi kejauhan itu jenderal. Kejauhan. Kata Allah, laqad labistum fi kitabillahi adada sinin. Ya, kamu sudah hidup bersama kitab Allah bertahun-tahun. Ya. Walakin akan tetapi la tafqahunal kitab, sampai gini hari belum kenal juga. Masya Allah. Wa hadza yaumul ba'tsi walakinnakum la ta'lamunal kitab. Udah hari berbangkit enggak kenal juga. 7 surat yang panjang-panjang. Al-Baqarah. Habis Al-Baqarah tadi Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah. Terus kemudian Al-An'am. Terus bukan lewat dari Al-An'am langsung ke Al-Anfal. Al-A'raf. Dari Al-A'raf Al-Anfal. Al-Anfal gabung dengan At-Taubah. Jadi Al-Anfal dengan At-Taubah itu dianggap satu surat yang bergabung. Makanya At-Taubah tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Kenapa ada surat Al-Anfal? Jadi ada 7. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Maidah, dan At-Taubah. Jadi itu 7 surat yang panjang-panjang sebagai pengganti kitab Taurat. Nah, kitab yang sekarang ada dipegang oleh orang Nasrani yang namanya Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, itu Nabi sudah kasih pedoman. La tusaddiquhu jami'an wa la tukadzibuhu jami'an. Ya. Jangan benerin semua. Kenapa? Di sana sudah banyak kalimat setannya. Itu jangan benerin semua. Wala tukadzibuhu jami'an, jangan salahin semua. Kenapa? Di sana juga masih banyak firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi apa? Ya jangan dilakukan yang enggak baik. Kayak orang-orang kafir itu kan Quran dibakar, Quran diinjak, akhirnya mendapatkan hukuman dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran, keluarga dan keturunan semuanya sampai hari kiamat, mati sebagai orang Islam, dikumpulkan bersama para sholihin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi waj'alna min khiyari ummati wa ahli syafa'ati. Allahumma anfa'na bil Qur'an wa 'amalna bil Qur'an waj'alna 'ala al-iman. Allahumma ij'alhu lana imanan wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-layli wa atrafa an-nahar waj'alhu hujjatan lana la hujjatan 'alaina wanzur bi wajhikal karim ya karim ilaina wa sallallahu sallam wa baraka ala sayyidina syafi'ina Muhammadin bi adadi jami'i ma fil Qur'ani harfan harfa wa bi kulli harfin alfan alfa walhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin alladziina la khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun bi fadlika Allahumma ya rabbal alamin. Allahumma ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum